Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi bihi qalbi bijahin nabi wal ali. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah penuh dengan berkah, di dalam yang acara yang insyaallah penuh juga dengan keberkahan ini, juga di malam dan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Alhamdulillah, kita sekarang ini sudah berada di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berada di bulan Rajab. Ketika mendengar daripada datangnya bulan Rajab ini, maka sudah semakin dekat juga datangnya daripada bulan suci Ramadan. Ya, di bulan Rajab ini adalah bulan kita untuk banyak-banyak mempersiapkan diri agar kita bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang tenang, dengan semangat yang dahsyat, dan juga dengan niat-niat yang baik, agar kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bisa menyambut, menjadi orang yang bisa menggapai, menjadi orang yang bisa meraih daripada anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan suci Ramadan. Maka bulan Rajab ini amat sangat penting bagi kita. Jangan kita remehkan, jangan kita anggap biasa daripada datangnya bulan Rajab. Karena di bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada Ashhurul Hurum, daripada 3 bulan yang lain. Ya, kita ketahui bersama bahwasannya bulan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Bulan menurut Allah Subhanahu wa taala, bulan yang Allah pilihkan untuk kita umat Islam, bulan yang identik dengan kita umat Islam, yaitu 12 bulan, daripada tahunnya itu tahun Hijriyah, bulannya bulan Qamariyah. Yang mana daripada 12 bulan ini kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atul hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang diunggulkan oleh Allah. Ada 4 bulan yang dihormati oleh Allah. Ada 12 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasah mutawaliyah. 3 bulan daripada 4 bulan tersebut datangnya berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian satu sendiri, dan dia juga termasuk bulan hurum, yaitu bulan Rajab. Makanya di bulan Rajab ini kita dituntut untuk memperbanyak amal. Di bulan Rajab ini kita dituntut untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab syahrullah. Nabi mengatakan bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Rajab ini perbanyak amal. Di bulan Rajab ini persedikit daripada bermaksiat kepada Allah. Di bulan Rajab ini berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Rajab ini kesempatan kita untuk kembali kepada Allah, kesempatan kita untuk banyak meminta ampun kepada Allah, kesempatan kita untuk banyak meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar poin terpenting yaitu di bulan Ramadan kita bisa menjadi hamba yang diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan inayah, diberikan keberkahan yang banyak oleh Allah, sehingga di bulan suci Ramadan kita mendapatkan keberkahan-keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Ya, makanya salah satu amalan yang ada di bulan Rajab ini yang harus kita lestarikan, yang harus kita mulai dari sekarang ini biasakan. Yang kalau bisa, di masjid-masjid itu sudah mulai dikumandangkan. Di bulan Rajab ini kami sering diajarkan, dari dulu kami mondok, dari dulu kami kecil, ketika datang daripada bulan Rajab itu kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Salah satu istighfar yang diajarkan yaitu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu dibaca setelah sholat subuh, dibaca setelah sholat maghrib. Bacanya berapa kali? 70 kali.
Baca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Itu dibaca 70 kali sebelum kita memulai daripada zikir-zikir biasa. Sebelum kita mengucapkan astaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Sebelum kita mengucapkan itu kita zikir dulu Rabbighfirli warhamni watub alayya berapa kali? 70 kah? 70 kali. Dan kalau bisa di masjid-masjid itu dibaca. Ya, di masjid-masjid itu dibaca, diajarkan, diingatkan jadi. Ya, karena sebagian orang ini juga menunggu siapa komandonya, siapa pemimpinnya, siapa yang mau ngingetinnya, siapa yang mau bacanya. Kan ada sebagian orang ini khususnya terhadap hal-hal yang baru seperti ini atau hal-hal yang seperti imam, seperti jadi muazzin, seperti jadi mengumandangkan iqamah, itu kan gak semua orang mau. Ya, gak semua orang mau. Mungkin karena mereka malu. Tapi sebenarnya kalau kita tahu fadilahnya begitu luar biasa. Orang jadi imam itu fadilahnya luar biasa. Orang jadi muazzin fadilahnya luar biasa. Orang jadi yang mengumandangkan iqamah fadilahnya luar biasa. Dan semua orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain itu fadilahnya luar biasa. Addal ala khair kafailih. Orang yang menunjukkan atas sebuah kebaikan maka pahala dia seperti orang yang melakukan. Kalau kita mengajarkan kepada orang ini istighfar saja. Ya, setiap bulan Rajab mereka beristighfar setiap habis salat subuh dan salat maghrib istighfar Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali dan semua yang hadir ikut istighfar, bahkan itu teriang orang yang di rumah pun membaca istighfar, maka kita dapetin pahala seperti mereka yang Allah berikan pahala kepada mereka. Kalau Allah berikan kepada mereka 1000, kita dapat 1000 tanpa mengurangi pahala orang yang baca. Ya, maka kita sangat harapkan ini pada tokoh-tokoh masyarakat, pada ketua masjid, pada para ustadz-ustadz yang hadir di sini. Kalau misalnya di masjid ataupun di rumah atau di tempat-tempat yang lain, diajarkan. Ada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa kita semua ini mungkin sedesa dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak? Kenapa enggak kita ajarkan? Kenapa enggak kita ingatkan? Ya. Maka ini adalah sesuatu hal yang bagus. Jadi setiap habis salat subuh, setiap habis salat maghrib, kalau bisa dibaca. Sedikit cuman Rabbighfirli warhamni watub alayya, dibaca 70 kali, ditutup dengan bacaan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bu'u laka bi ni'matika alayya wa bu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya, kalau enggak ada yang enggak hafal, lihat di internet. Ada namanya Sayyidul Istighfar. Ini istighfar yang diajarkan langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Istighfar yang sangat istimewa, istighfar yang terbaik daripada istighfar yang lain, ini istighfar. Maka setelah kita baca Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali, kita tutup dengan bacaan Sayyidul Istighfar 3 kali atau 11 kali. Kalau memang waktunya enggak cukup, baca tutup 3 kali. Setelah itu baru kita mulai zikir-zikir kita yang lain. Ya. Dan di dalam istighfar ini kita meminta ampun kepada Allah, kita meminta sayang kepada Allah, kita meminta taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anjuran yang sangat baik, jadi jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan mumpung kita sekarang ini lagi berada di bulan yang baik, lagi berada di bulan yang istimewa. Kalau orang-orang jahiliyah saja bisa menghormati bulan Rajab sebelum adanya Islam, mereka orang-orang jahiliyah itu di bulan Rajab itu bulan sholah, bulan mereka damai, nggak ada perang. Ya, makanya salah satu nama bulan Rajab itu Al-Asham. Kenapa dinamakan Al-Asham? Kenapa dinamakan bulan yang diam, bulan yang sejuk, bulan yang damai? Karena di situ yumna fihi taga'gu'us silah. Di bulan Rajab itu enggak ada istilahnya bunyi gemercik atau aduan daripada pedang, itu enggak ada. Kan pedang kan kalau beradu bunyi berarti ting 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 ting. Di bulan Rajab enggak ada. Artinya apa? Di bulan Rajab enggak ada perang sama sekali. Di bulan Rajab mereka enggak musuhan sama sekali. Di bulan Rajab mereka damai. Maka di sini juga kita sebagai orang Islam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik untuk menjadi pengikut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus lebih-lebih lagi menghormati daripada bulan Rajab. Ya, karena keutamaan yang begitu luar biasa. Maka orang yang berbuat dosa di bulan Rajab, dosanya 2 kali lipat. Yang mempunyai pahala di bulan Rajab, maka pahalanya dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini adalah penentu untuk kita bisa menghadapi bulan suci Ramadan. Kita ini menyambut bulan suci Ramadan, jangan nyambut dengan uangnya saja, jangan nyambut dengan tabungannya saja. Kan banyak daripada beberapa orang ketika dia
mau menghadapi bulan suci Ramadan, ada orang yang sampai ikut arisan, ada orang yang sampai nabung uang. Untuk apa? Untuk keperluan bulan suci Ramadan. Karena memang biasa orang kalau udah datang bulan suci Ramadan, pengeluaran bulanan dia lebih besar daripada pengeluaran biasa. Ya, karena di bulan suci Ramadan mata kita ini nafsu. Yang lapar itu mata, bukan perut. Ya, karena setiap kita keluar rumah jam 5 sore, keluar rumah ngelihat warna biru ambil, ngelihat warna merah ambil, ngelihat warna hijau ambil, ngelihat warna-warni, apalagi ada jus yang warna-warni, atasnya kuning, bawahnya hijau, bawahnya lagi merah, putih ambil. Makanan yang beraneka ragam ambil semua. Ketika udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang kita makan satu cuman, akhirnya yang lain mana kebuang. Jadi bulan puasa itu yang lapar ya bukan perut, tapi mata kita yang lapar. Makanya banyak pengeluaran. Tapi ada sebagian orang dia udah nabung duluan. Udah nabung duluan untuk bulan puasa, dia nabung karena dia tahu di bulan puasa banyak pengeluarannya. Makanya dia tabung. Enggak apa-apa sebenarnya. Antum mau makan banyak-banyak di bulan suci Ramadan, silahkan makan yang banyak. Silahkan dipuaskan, silahkan disenangkan hati Anda, enggak apa-apa. Senang menyambut bulan suci Ramadan dengan banyaknya makanan, silahkan, bagus. Kita enggak boleh larang orang, itu jangan beli banyak-banyak, enggak, beli saja silahkan. Tapi yang paling penting untuk kita menyambut daripada bulan suci Ramadan bukan uangnya kita, bukan daripada makanannya, bukan daripada pakaiannya. Yang paling penting menyambut bulan suci Ramadan bagaimana hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua nggak bisa kita dapatkan kecuali kita harus melewati Rajab, kita harus melewati Sya'ban. Maka ini penentu, Rajab, Sya'ban ini penentu untuk kita agar bisa mendapatkan daripada kelebihan-kelebihan yang ada di bulan suci Ramadan. Maka Nabi SAW mengajarkan kita doa kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab, berikan kami keberkahan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nabi tidak berdoa wa barik lana fi Ramadan. Nabi enggak berdoa ya Allah berkahi kami di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan udah banyak berkah. Di bulan Ramadan itu berkahnya lebih besar dari Rajab, berkahnya lebih besar daripada Sya'ban. Makanya khawatir orang, celaka orang. Man adraka Ramadan fala yughfalluh. Orang yang mendapat di bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan itu habis, dia enggak dapat ampunan oleh Allah. Celaka itu orang. Kenapa? Karena di bulan Ramadan udah banyak berkahnya, udah banyak keutamaannya, udah banyak kelebihannya, melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Maka orang kalau tidak mendapat berkah di bulan suci Ramadan, nggak mungkin dia dapat berkah di bulan-bulan yang lain. Karena bulan yang udah banjir dengan keberkahan ini dibanding dengan bulan-bulan yang lain, ini yang banjir aja nggak dapat, gimana bulan yang lain? Gimana bulan yang lain? Maka perlu persiapan. Menyambut bulan suci Ramadan itu perlu persiapan diri kita, perlu persiapan niat kita, perlu persiapan hati kita. Bukan hanya mempersiapkan materialnya saja, tapi hati juga perlu dipersiapkan. Diri ini perlu dipersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Maka salah satu persiapan di bulan suci Ramadan, perbanyak amal di bulan Rajab, perbanyak istighfar di bulan Rajab, perbanyak perbuatan-perbuatan yang soleh di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Maka insya Allah di bulan Ramadan ketika kita disampaikan oleh Allah, kita bukan hanya disampaikan jasad dan ruhnya saja, tapi hati kita juga disampaikan oleh Allah untuk mendapatkan keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Maka di sini kita mengingatkan, bahkan Anda mengingatkan ini di setiap majlis sana. Karena ada sebagian orang yang mungkin memang tidak mengetahui akan misalnya keutamaan-keutamaan yang harus kita baca di bulan Rajab atau yang harus kita lakukan di bulan Rajab. Ini sesuatu yang sangat dianjurkan. Sesuatu yang sangat dianjurkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab yang penuh dengan keagungan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk membuka daripada pengajian kita, berkumpul di masjid yang mulia ini, memuliakan daripada bulan Rajab ini dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk belajar lebih mengenal lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut daripada pelajaran kita sampai mana kita? Al-Hisab Al-Hisab Di minggu yang lalu alhamdulillah
kita sudah membahas, berarti kita sudah membahas tentang al-ba'tsu minal kubur, kebangkitan dari kubur sudah kita bahas. Hasyrul ajsad ilal mauqif ba'dal ba's, dikumpulkan daripada jasad-jasad orang itu, ya jasad-jasadnya kita ini dibangkitkan oleh Allah, setelah dibangkitkan dikumpulkan ke satu tempat. Kemudian kita udah bahas juga masalah tentang asy-syafa'ah. Syafaat, yang mana syafaat ini beraneka ragam. Khususnya ada syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan dengan asy-syafa'atul udma. Syafaat yang agung, syafaat yang luar biasa, syafaat yang istimewa, yaitu syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pembahasan yang keenam daripada iman kita kepada yaumil akhir. Jadi iman ke yaumil akhir itu banyak macamnya. Sudah kita bahas. Ada barzakh, ada su'alul qabr, ada kebangkitan, ada dikumpulkan kita di mauqif, ada syafaat. Kemudian yang keenam termasuk iman kita kepada yaumil akhir itu adalah al-hisab wal qisasu fil mauqif, hisab dan pembalasan kita di mahsyar. Makanya proses mahsyar itu begitu panjang. Udah kita sebutkan kan berapa lama kita di mahsyar. Ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan 1500 tahun, ada yang mengatakan juga lebih dari itu. Makanya di mahsyar itu begitulah lama. Kenapa? Karena di situ banyak sekali daripada tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Baru kita bisa, kalau dia masuk surga, Allah kirim dia ke surga. Kalau dia masuk neraka, Allah kirim dia ke neraka. Maka salah satu rentetan nanti kita di mahsyar yaitu al-hisab. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, wal qisas, dan di situ juga hari pembalasan. Fil mauqif, yaitu di mahsyar. Di mahsyar. Al-hisab ini adalah musa'alatul ibad. Kita itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal-amal kita. Dan kita di dalam hisab itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kitab yang mana di situ kitab itu adalah catatan daripada amal-amal kita di dunia. Baik itu amal yang baik ataupun amal yang tidak baik. Makanya di sini disebut ayat Quran, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kami akan keluarkan untuknya di hari kiamat kitab yalqahu mansyura, yang dia dapat di kitab itu sudah terbuka. Maka Allah katakan, iqra kitabak, baca bukumu, kata Allah. Baca bukumu. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukup bagi dirimu sendiri yang menilai bagaimana kau beramal, bagaimana kau di dunia, bagaimana salatmu, bagaimana puasamu, bagaimana zakatmu, bagaimana sedekahmu, bagaimana hal-hal yang lain daripada perkara-perkara mungkin yang tidak baik. Itu namanya hisab. Hisab ini golongan-golongan orang yang nanti di hari kiamat kelak di dalam hisab itu ada sebagian orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada. Ada sebagian orang yang masuk surga tanpa hisab. Di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan laisa alaihim hisab. Kata Nabi, nanti akan masuk daripada umatku surga, kata Nabi, sebanyak berapa? 70.000 orang. Yang mana 70.000 orang ini masuk surga tanpa hisab. Ini ada golongan pertama, masuk surga tanpa hisab. Disebutkan lagi di sini halla faqila lahu. Ada orang yang bertanya kepada Nabi, halla stadatta rabbak? Akankah kau tidak meminta tambahan lagi kepada Tuhanmu, wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, istazadtuhu fazadani ma'a kulli wahidin minas sab'ina alfan sab'ina alfa. Kata Nabi, 70.000 awalnya. Ada orang nanya, kenapa kau enggak minta tambah lagi Rasulullah? Kata Nabinya, aku udah minta tambah sama Allah, kemudian Allah lipatkan daripada 70.000 itu, setiap 70.000 Allah kasih 1.000. Jadi jadinya 70.000 lah, 70.000 lagi. Jadi 70.000. Kemudian ditanya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, halis istazadta rabbak? Faqala istazadtuhu fadadani thalatha hasayat biyadihil karimah. Aku minta tambah lagi kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala
menambahkan 3 daripada hasayat, 3 daripada dafaat. Dafaat ini apa namanya? Duf'ah. Duf'ah itu apa duf'ah? Apa namanya? 3 kali lah, 3 kali min ghairi adat, tanpa jumlah. Jadi Allah tambahkan lagi nanti 3 kelompok tanpa disebutkan jumlahnya berapa. Tanpa disebutkan jumlahnya berapa. Yang pertama 70.000, yang kedua 70.000 lagi, yang ketiga ada nanti 3 kali apa namanya? 3 kali apa ya bahasa Indonesianya? 3 kali apa? 3 kali apa? Enggak langsung itu sekali berurutan nanti 3 kali lagi, satu kelompok 3 kali, enggak ada jumlahnya, enggak Allah batasi, kedua kali jumlahnya yang Allah batasi, 3 kali juga jumlahnya enggak Allah batasi. Yang kita harapkan kita masuk surga tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada juga orang yang masuk surga dihisab tapi hisabnya yasir. Allah Subhanahu wa taala nyatakan fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka adapun orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitabnya bi yaminihi dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka orang tersebut akan dihisab hisab yang yasir, hisab yang mudah, hisab yang sebentar. Artinya sebagai ulama mengatakan hisab yang Allah cuma hanya berikan dia daripada amal baiknya saja, tanpa Allah lihatkan daripada amal-amal jeleknya, dan di situ juga Allah nggak tanyakan dia, nggak ditanya. Artinya kalau ditanya dia bakal lama. Makanya hisab yang ketiga apa? Hisab asir, hisab yang susah, hisab yang payah, hisab yang capek. Kenapa? Karena di situ disodorkan semua amal baiknya, disodorkan semua amal jahatnya, dan setiap daripada perbuatan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diajak munagosha, akan diajak berdebat oleh Allah. Manugishal hisab yatul, kata Nabi. Orang yang ketika dihisab diajak berdebat oleh Allah yatul, maka hisabnya bakal panjang. Hisabnya bakal panjang. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini masuk surga termasuk daripada golongan sab'una alfa daripada 70.000 umat baginda Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab, tanpa hisab. Maka Nabi SAW, salah satu daripada perannya Nabi nanti kelak di hari kiamat, ketika Nabi SAW dan para anbiya diberikan kursi-kursi yang Allah bikinkan daripada cahaya yang begitu mewahnya, maka setiap para anbiya menduduki daripada kursi-kursi tersebut kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak duduk di kursi tersebut. Takut kalau Nabi duduk di kursi tersebut, Nabi takut kepada umatnya ada yang masih minta pertolongan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menghadap Allah dan Nabi mengatakan, ya Allah, ajil hisabahum. Salah satu syafaat Nabi besar Muhammad kepada umatnya, salah satu kepedulian baginda Nabi besar Muhammad kepada umatnya, yaitu untuk mempercepat hisab kita kelak nanti di hari kiamat. Karena yang dihisab bukan kita saja, yang hisab dari zaman Nabi Adam sampai ke yaumul akhir, sampai ke yaumul akhir. Maka begitu panjang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini disebutkan qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuh. Maka tidaklah di antara kalian itu melainkan kita semua ini sayukallimuhu, akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa bainahu wa bainuhu turjuman, dan di antara kita dan Allah itu tidak ada istilahnya yang menerjemahkan, enggak ada istilahnya ahli bahasa, enggak ada istilahnya yang translate. Ya Allah, ini fulan ngatain ini, yang fulan ini bilang kayak gini, enggak ada istilahnya. Kita sendiri yang akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama ibni abdin yaumal qiyamati min indi rabbi hatta yus'al an khams. Kita nanti kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan ditanya akan 5 perkara ini. Kita enggak mungkin
selesai urusannya daripada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita 5 perkara. 5 perkara ini pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? An umrihi fi ma'afna. Allah akan tanya tentang umur kita. Kita habisin untuk apa? Umur yang Allah berikan 30, 40, 50, 60, 70, 80, ada yang sampai 100. Ente habisin untuk apa umur yang aku berikan, kata Allah. Akankah kau habiskan untuk beribadah kepadaku? Akankah kau habiskan untuk mengingat aku? Akankah kau habiskan untuk mencintai aku? Akankah kau habiskan untuk daripada meminta rahmatku? Atau kau habiskan malah berpaling dariku, malah bermaksiat dariku, malah lupa denganku? Bakal ditanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan umur yang Allah berikan kepada kita. Semakin bertambah umur, maka semakin panjang pertanyaan itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wa an syababihi fima ablah, dan juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan masa mudanya kita. Apa yang kita berbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita jadikan bekal di masa muda ini untuk di masa tua, itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an malihi min aina iktasabah, dari harta kita akan ditanya juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya duit sekarang, dari mana duitnya? Kita numpukin hartanya dari mana? Sumbernya dari mana? Rezekinya dari mana? Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fima anfaqah, dan juga akan ditanya oleh Allah ketika ente diberikan uang oleh Allah, diberikan harta oleh Allah, ditanya di mana ente sedekahnya, di mana ente salurkannya. Akankah ente menyalurkan daripada rezeki yang aku berikan ke Allah tempat-tempat yang memang dianjurkan oleh Allah atau tidak? Atau tidak. Makanya termasuk daripada orang yang bodoh ketika dia mempunyai uang tapi uangnya dia salurkan kepada tempat-tempat yang salah. Itu satu tanda orang yang bodoh. Al-infaq fi ghairi maudhi', as-sadaqah fi ghairi maudhi', al-'atiyah fi ghairi maudhi'. Memberi, mengasihi seseorang bukan pada tempatnya, itu tanda orang bodoh. Tanda orang bodoh. Makanya kita enggak masalah kalau kita mempunyai uang atau mempunyai harta kemudian kita ingin sedekahkan, kita bertanya dulu, kita cari-cari dulu, agar apa? Apa yang kita berikan ini tepat sasaran. Memang betul. Kalau kita memberikan tepat sasarannya, maka insya Allah kelipatan daripada pahala yang uang yang kita berikan tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita salah ngasih orang, maka apa yang mereka perbuat daripada uang kita tersebut, kita juga akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus diselidiki. Apalagi terkadang ada beberapa orang yang tanpa kita kenal mengetuk pintu rumah kita, datang ke rumah kita, tahu-tahu tiba-tiba dia minjem uang atau minta sedekah. Minjem uang atau minta sedekah. Kalau memang kita tahu itu orang baik, nggak apa kita kasih. Tapi kalau kita ragu atau kita pasti tahu nih orang ini minta uang untuk dia beli obat misalnya. Obat itu bahasanya tahu kan, paham ya? Atau orang ini beli uang untuk minum khamar, atau orang ini minta uang untuk maksiat, jangan dikasih sama sekali. Jangan dikasih. Apalagi sekarang ini malahan justru banyak yang meminta daripada uang tersebut bukan orang-orang yang tua, yang lansia, yang nggak bisa kerja lagi. Bahkan orang yang masih muda, seusia anak kita saja, udah banyak yang minta uang. Padahal mereka sanggup kerja, mereka sanggup nyari duit, mereka masih mampu untuk menghasilkan uang. Tapi mereka nggak malu lagi, udah minta sana sini. Itu hati-hati. Harus kita selidiki. Kecuali kalau kita udah tahu kerjaan susah dia dapatkan dan dia butuhkan untuk nafkah anak istrinya, butuhkan untuk nafkah orang tuanya, maka nggak masalah kita kasih. Tapi kalau kita nggak tahu atau kita ragu atau kita yakin ini digunakan untuk maksiat, jangan kita kasih. Maka tanda orang yang bodoh itu memberikan sesuatu daripada hartanya di tempat yang salah. Maka itu semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki dapatnya dari mana, ditanya oleh Allah. Harta yang kita miliki kita salurkan kemana juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa madza amilah fima alim,
Dan kita juga akan ditanya oleh Allah atas sesuatu yang kita ketahui. Kalau kita udah tahu, kita amalkan nggak? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita ketahui daripada perintah Allah, yang kita ketahui daripada larangan Allah, yang kita ketahui daripada anjuran-anjuran yang wajib misalnya, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda kalau orang nggak tahu. Kalau orang nggak tahu, maka diangkat daripada dia at-taklif. Orang bodoh itu ada 3 hal yang orang bodoh itu yu'dzar. Yu'dzar itu artinya dimaafkan atas kebodohan dia. 3 hal ini. Tapi kalau di luar 3 hal ini, itu semua nggak dianggap bodoh. Artinya bodohnya itu nggak dimaafkan. Ada orang bodoh dimaafkan, nggak dipertanggungjawabkan atas perilakunya. Ada nggak? Ada. Tapi nggak keluar dari 3 hal. Yang pertama apa? Orang yang hidup di pelosok atau di tempat yang sangat jauh daripada ulama, yang mana tidak tersentuh sama sekali dengan ulama, tidak tersentuh sama sekali dengan ustadz, nggak ada yang ngajar, nggak ada yang kenal sama mereka, nggak masalah itu. Bodoh yang seperti ini nggak masalah. Atau ghariba ahdin bil Islam, orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam, maka banyak sekali daripada dia itu nggak tahu apa-apa kan? Nggak tahu apa-apa. Dia tahunya baru syahadat saja. Bahkan tentang sholat pun dia banyak nggak tahu. Puasa dia banyak nggak tahu. Yang seperti ini bodoh akan suatu masalah di dalam hukum syariat itu masih dimaafkan. Kemudian ada bodohnya orang-orang awam tentang permasalahan-permasalahan yang pelik, permasalahan-permasalahan yang susah, permasalahan-permasalahan yang memang sebagian orang awam nggak tahu. Itu masih dimaafkan. Tapi keluar daripada 3 hal ini enggak. Misalnya di desa ini, jauh enggak daripada ustadz? Enggak jauh. Bahkan dari desa ini saja banyak ustadznya. Di desa ini saja banyak ustadznya. Di masjid ini setiap bulannya banyak pengajiannya. Sholat Jumat diadakan dan khatib selalu memberikan wejangan-wejangan tentang syariat. Enggak ada alasan tuh. Enggak ada alasan. Artinya ketika kita nggak tahu atas sebuah hukum, nggak dimaafkan kita. 1. Kemudian apakah kita ini termasuk orang yang baru masuk Islam? Enggak. Semuanya kebanyakan yang hadir di sini Islam dari lahir. Islam dari lahir. Islam dari lahir, ustadznya ada. Bodohnya kita akan hal sholat misalnya nggak dimaafkan. Nah, kemudian yang ketiga, masalah-masalah yang pelik, masalah-masalah memang yang agak rumit di dalam syariat, yang banyak orang awam nggak tahu, nah itu masih dimaafkan. Seperti apa misalnya? Seperti sujud sahwi, itu masih dimaafkan. Seperti misalnya at-tanahnu fi shalah, berdaham dalam salat. Daham. Berdaham dalam salat itu hukumnya apa? Kalau mengeluarkan 2 huruf yang berurutan batal salatnya. Batal. Jadi kita jangan terbiasa, jangan mudah untuk misalnya berdaham, mudah misalnya untuk batuk, mudah misalnya untuk nangis, karena itu semua kalau mengeluarkan 2 huruf dengan berdaham tadi, mengeluarkan 2 huruf berturut-turut batal sholatnya, batal. Kecuali kalau nggak bisa ditahan, kalau nggak bisa ditahan, kalau nggak bisa ditahan nggak apa-apa, kalau nggak bisa ditahan nggak apa-apa, masih dimaafkan. Kalau udah mandek di sini, kalau dia misalnya nggak berdaham, artinya dia nggak bisa ngomong. Karena misalnya bacaan Fatihah itu kan harus didengarkan. Bacaan Fatihah nggak boleh dalam hati. Fatihah nggak boleh dalam hati, harus didengarkan. Kalau dia nggak berdaham, maka dia nggak bakal bisa ngeluarin suara. Maka boleh dia berdaham. Boleh dia berdaham. Imam misalnya berdaham boleh nggak? Untuk biar didengar makmum. Kalau misalnya imam itu dengan dia nahan berdaham, walaupun suaranya nggak keras tapi masih kedengeran, nggak boleh dia berdaham. Berdaham itu kapan nanti menjadi ma'zur? Menjadi ma'zur dimaafkan ketika memang udah nggak bisa ngomong lagi, baru ma'zur. Atau nggak bisa ketahan lagi, udah nggak bisa ketahan lagi. Sama seperti orang batuk misalnya, nggak bisa ketahan lagi, dia harus batuk, nggak masalah. Masih dimaafkan. Nah ini kan permasalahan yang sebagian orang awam nggak tahu, kan kebanyakan orang nggak tahu. Nah ini dimaafkan. Masalah-masalah yang seperti ini masih dimaafkan. Tapi kalau permasalahan yang lain,
rukun-rukun salat, zina itu haram, khamr itu haram, zakat itu wajib, haji itu wajib. Itu permasalahan-permasalahan yang orang awam harus tahu. Nggak ada istilahnya dimaafu, nggak ada. Nggak ada istilahnya dimaafu. Itu namanya minat daruriyat. Perkara-perkara yang memang daruri harus tahu. Perkara-perkara yang daruri harus tahu. Nggak ada istilahnya dimaafu, dimaafkan atas ketidaktahuan, nggak ada. Jadi kayak sholat itu nggak ada istilahnya anak nggak tahu sholat itu wajib, nggak ada. Nggak ada. Puasa, zakat, haji dan beberapa hal yang lain. Nah, ini semua kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la tuaddunnal huquqa ila ahliha. Nanti hak-hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Di hari kiamat kelak hak-hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Orang yang menzalimi orang dengan mengambil hartanya akan dikembalikan oleh Allah. Orang yang menzalimi orang dengan memukul orang tersebut akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yugal li syatil jalha min asyatil garna. Bahkan nanti kambing yang enggak bertanduk akan menuntut kepada kambing yang bertanduk. Itu istilahnya saja. Kambing yang enggak bertanduk nanti akan menuntut kepada kambing yang bertanduk, mungkin atas kehilangan tanduknya atau apa, itu semua akan diberikan ganjaran ataupun pembalasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hisab. Ini yang dimaksud dengan hisab. Ardul a'mal. Amal kita disodorkan oleh Allah. Disodorkan oleh Allah. Kalau memang kita ditanya oleh Allah, maka dihisab yang begitu panjang. Kalau kita nggak ditanya oleh Allah, hisab yasir. Ada orang yang sama sekali nggak disodorkan kitabnya oleh Allah, langsung masuk surga tanpa hisab. Itu hisab. Ibaratnya hisab ini berbicara tentang kuantitas daripada amal perbuatan. Berbeda dengan mizan. Mizan itu, jadi hisab itu datangnya sebelum mizan. Dihisab dulu baru di mizan. Ketika kita sudah mengetahui ini kuantitas ibadah kita ini ibadahnya berapa kali nih selama kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita mati. Sedekah kita berapa? Sholat kita berapa? Puasa kita berapa? Zakat kita berapa? Tapi kualitasnya masih belum tahu. Kapan kualitasnya? Ketika kita di mizan. Di mizan itu baru ditimbang. Ditimbang. Yang satu amal baik, yang satu amal tidak baik. Itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab dan mizan itu sesuatu yang hak, yang wajib kita imani, yang wajib kita yakin. Maka di sini disebut al-mizan. Kemudian yang ketujuh apa? Yang ketujuh al-mizan. Mizan ini adalah alladzi tuzanu fihi al-hasanat wa sayyi'at. Yang mana di situ ditimbang semua daripada kebaikan, ditimbang semua daripada kejelekan atau kemaksiatan kita, itu akan ditimbang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nadha'ul mawazina al-qisṭa li yaumil qiyamah." Dan kami letakkan, kami pasangkan timbangan-timbangan nanti di hari kiamat al-qisṭ, timbangan-timbangan yang adil. Artinya nanti di hari kiamat enggak ada timbangan seperti timbangan kita ini, enggak ada. Enggak ada timbangan seperti timbangan daripada orang-orang pasar, enggak ada. Timbangannya adil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tudlamu nafsun syai'a." Enggak ada satupun jiwa yang terzolimi dengan timbangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya jelas. Yang baik itu baik, yang tidak baik juga tidak baik. Enggak ada istilahnya bisa diberat-beratkan. Enggak ada istilahnya bisa ditambah-tambahkan. Itu enggak ada. Semuanya itu adil. Allah Subhanahu wa taala menimbang daripada amal kita kelak nanti di hari kiamat. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Kata Allah, walaupun nanti kita ada amal kita itu sebesar sebutir biji sawi, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan datangkan pahala untuk dia. Ataupun dosa dia sebesar biji sawi, maka akan kami berikan siksaan untuk dia. Sekecil apapun amal, baik itu amal yang baik, baik itu amal yang tidak baik, semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita belajar apa? Di As-Suhuf As-Samawiyah ada ayat Al-Qur'an,
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Summa yujzahul jazaa'al awfa. Summa yujzahu al jazaa'al awfa. Kita semua akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Ya, baik itu amal baik akan dibalas setimpal oleh Allah, baik itu amal tidak baik juga akan dibalas setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal waznu yauma idinil haqq, dan timbangan pada saat itu di hari kiamat al-haq, itu adalah sesuatu kebenaran yang harus kita yakini, yang harus kita imani. Faman sagulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, dan orang yang timbangannya berat maka dia orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun, dan orang yang ringan timbangannya, yang tidak berat timbangan baiknya, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena mereka bima kanu biayatina yazlimun, mereka dulu tidak mempercayai akan kebesaran-kebesaran kami, kata Allah. Mereka tidak mengagungkan atas syariat-syariat kami, kata Allah. Mereka tidak mengindahkan atas perintah-perintah kami oleh Allah, maka mereka adalah orang yang rugi kelak nanti di hari kiamat, di saat timbangan amal baiknya itu sedikit, tidak banyak. Ini namanya mizan. Kemudian yang terakhir, yang kita baca agak cepat sedikit, as-sirat. Sirat, jembatan. Sirat ini apa? Sirat ini adalah tariqun yudha ala dhahri jahannam. Jalan atau setapak jalan yang Allah bentangkan di atas neraka jahannam. Itu namanya sirat. Ada yang mengatakan sirat itu adalah jembatan yang adag minasy'ar ahad minas saif. Timbangan yang lembut, lebih lembut dari rambut, yang lebih tajam daripada pisau. Ya, jembatan sirat. Yamur alaihi al-awwalun wal akharun ba'da insirafihi minal mawqif. Melewati sirat ini siapa? Semua orang. Al-awwalun orang yang terdahulu, wal akhirun orang yang akhir, itu semuanya melewati sirat. Setelah kita selesai daripada padang mahsyar tadi, kita baru dituntun ke sirat. Fatathbut alaihi aqdamul mu'minin at-ta'in. Maka mantaplah kaki-kaki orang-orang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala di jembatan yang lebih lembut, yang lebih halus, yang lebih tipis daripada rambut tadi, yang lebih tajam daripada pisau ini. Orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang mukmin yang taat kepada Allah akan mantap kakinya. Ya, kita nih mau jalan di biasanya kalau 17 Agustus ada lomba tuh, lomba pakai bambu di atas, habis itu pakai bantal pukul-pukulan tuh, ada gitu ya. Bawahnya itu sungai atau air. Untuk bertahan di situ aja, sekali pukul aja susah kita. Dikasih minyak gitu ya, biasanya biar licin tuh ya, susah. Atau kita mau naik di atas tempat yang mana tempat itu seukuran sama kaki atau lebih kecil dari kaki, itu susah, repot. Mau jalan, mungkin kalau jalan selangkah 2 langkah kita mampu. Tapi kalau udah jalannya 10 lebih ke atas, ya, khususnya untuk badan-badan yang berat itu susah. Untuk jalan di situ aja susah. Ini bayangkan kita berjalan di sirat, di jembatan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di atas neraka jahanam. Bawahnya jahanam. Kalau kita mungkin masih di bawahnya sungai. Atau kalau tempat-tempat biasa nggak ada apa-apa bawahnya. Ini kita nih jalan, bawahnya api. Bayangin, ya, jalan bawahnya api. Membara, udah siap tuh nyantap tuh. Udah siap ngabisin, meluluh lantahkan daripada kulit-kulit daging-daging kita yang tersisa tulangan aja, ini udah siap. Ya. Maka kata disebutkan di sini, ya, orang-orang yang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nah dia akan mantap, kakinya itu mantap. Makanya disebutkan wa yamurru alaihi ahlul jannah, akan melewati penduduk-penduduk surga, itu akan melewati sirat. Maka faminhum man yamur alaihi kalam hatil basar. Ada macam orang yang melewati sirat itu seperti dia menjemelek mata ini. Nyampi langsung. Nyampi. Dia ini langsung nyampi. Faminhum man yamur alaihi kal burak. Ada yang ngelewati itu seperti barak atau namanya kilat. Kilat itu comok gitu lewat dia langsung.
Aminhum man yamur alaihi kal jawad. Ada orang yang melewati sirat seperti kuda yang kencang. Kuda kan kencang. Jawad kuda kan kuda kencang. Larinya seperti kuda kan kuda kencang. Aminhum man yakuna bati usir alaih. Ada orang yang jalannya lama pelan-pelan. Lama pelan-pelan, hati-hati jalannya. Ada yang jalannya ngerangka, ada yang pegangan jalannya. Wadzalika kullu ala hasabi a'malihim. Semua itu tergantung daripada amal ibadahnya mereka. Kalau amal ibadah kita banyak, amal ibadah kita diterima oleh Allah, maka insya Allah kita tergolong orang yang seperti kedip mata saja melewati sirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa tadhillu anhu aqdamal kafirin wal usah minal mu'minin fayaqauna finnar. Tapi jatuh kaki-kakinya orang-orang kafir, kaki-kakinya orang mukmin yang bermaksiat kepada Allah, maka jatuh langsung ke neraka. Jatuh langsung ke neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya." Dan di antara kalian ini semuanya, kata Allah, illa wariduha, kita semua ini pasti melewati daripada sirat ya Allah. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Itu semua sesuatu hal yang pasti. Tidak terelakkan. Semua daripada kita ini al-awwalun wal akhirun pasti melewati siratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering kita ceritakan, ada cerita sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abi Rawaha. Sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abi Rawaha ini, sering kita ceritakan ini cerita. Abdullah ibnu Abi Rawaha, ketika pada suatu saat sahabat dikumpulkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mereka disuruh pergi kepada oleh Nabi untuk melaksanakan daripada perang yang ada di Mu'atah, disebut dengan Ghazwah Mu'atah, peperangan Mu'atah. Di situ Nabi mengatakan kepada orang-orang muslim, Nabi mengatakan bahwasannya yang akan memimpin perang, kata baginda Nabi besar Muhammad SAW pada saat itu nanti, itu adalah Zaid bin Harisah. Kata Nabi, kalau Zaid bin Harisah meninggal, digantikan oleh Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far bin Abi Talib meninggal, digantikan oleh Abdullah ibn Abi Rawaha. Kalau Abdullah bin Abi Rawaha meninggal, maka terserah umat Islam, nanti mereka musyawarah siapa pemimpin yang cocok yang mereka pilih. Di situ ketika Nabi kumpulkan sahabat dan Nabi sebut Zaid bin Harisah, kalau meninggal Ja'far bin Abi Talib, kalau meninggal Abdullah bin Abi Rawaha, kalau meninggal digantikan orang lain lagi. Abdullah bin Abi Rawaha pulang ke rumah dalam keadaan menangis yang begitu dahsyat. Sampai-sampai istrinya itu ikut nangis. Istrinya bilang sama suaminya Abdullah bin Abi Rawaha, "Kenapa kau nangis wahai suami?" Suaminya bilang, "Wahai istriku, kami dapat perintah daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW bahwasanya kami disuruh perang, kemudian Nabi mengatakan yang memimpin Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah meninggal diganti Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far bin Abi Talib meninggal digantikan oleh aku. Kalau aku meninggal nanti digantikan oleh yang cocok selain aku." Maka kata Abdullah bin Abi Rawaha, kami semua yakin semua daripada kami ini bakal mati. Semua daripada kami ini bakal mati. Karena ketika Nabi udah bilang Zaid bin Harisah, kalau Zaid bin Harisah tumbang digantikan Ja'far, kalau Ja'far tumbang digantikan oleh aku, kalau aku tumbang nanti umat Islam memilih pemimpin yang cocok bagi mereka. Maka semua daripada mereka itu yakin mereka bakal mati semua, bakal mati syahid semua, yakin sudah. Sebelum mereka pergi mereka udah tahu mereka bakal mati syahid. Karena mereka meyakini apa yang dituturkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW itu semua datangnya dari Allah. Ama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kata istrinya, "Wahai suamiku, bukankah mati syahid itu adalah sesuatu hal yang kau damba-dambakan?" Kata Abdullah bin Abi Rawaha, "Memang aku menangis bukan karena aku takut mati syahid. Aku takut karena aku teringat firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah." Aku nangis karena aku takut dengan firman Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan setiap daripada kita ini pasti melewati jembatan siratnya Allah Subhanahu wa taala, hatman, pasti. Dan aku takut aku termasuk orang yang tidak bisa melewati daripada jembatan sirat Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat. Itu sahabat. Orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid sahabat.
takutnya begitu luar biasa akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua daripada kita ini hatman pasti akan melewati siratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Tapi kata Allah apa? Nunajjil ladzina taqaw. Apa kata Allah? Kami akan selamatkan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sirat itu jembatan yang lebih halus daripada rambut, yang lebih tipis daripada rambut, yang lebih tajam daripada pisau, di bawahnya adalah neraka jahanam, tapi Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah biarkan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan di sini Nabi SAW mengatakan wa yudrabu siratu baina dhahri jahannam, dan sirat itu akan dibentangkan di atas daripada neraka jahanam. Fa akunu ana wa ummati awwalu man yujiz. Nabi mengatakan maka aku dan umatku adalah orang yang pertama kali yang melewati daripada sirat tersebut. Wala yatakallam yauma idzin illa rusul, dan di hari itu enggak ada orang yang berbicara kecuali pada rasul. Para rasul yang berbicara. Wa da'war rusuli yauma idzin, dan doa para rasul di saat itu Allahumma sallim sallim. Doa para anbiya pada ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Para anbiya mereka doanya seperti itu. Wa fi jahannam kalalib mithlu syauqis sa'dan. Dan di neraka jahanam itu terdapat apa? Kalalib apa di ini besi-besi ya. Besi-besi seperti syauqis sa'dan. Syauq itu duri, sa'dan ini seperti tumbuh-tumbuhan lah. Artinya anda juga enggak tahu jenisnya apa, tapi tumbuh-tumbuhan yang ada duri. Itu dibilang syauqis sa'dan. Ghaira annahu la ya'lam ma qadru idhamiha illa Allah takhattafan nasu bi'a'ma malihim. Enggak tahu kita seberapa besarnya daripada besi-besi tersebut, kita enggak tahu. Besi-besi itu artinya dia kalau orang jatuh, wah nancep besi itu, nancep, jatuh nancep. Maka yang bisa menyelamatkan kita daripada hal itu semua itu adalah amal-amal kita. Nah, ini adalah pelajaran kita di minggu ini yang berkaitan dengan hisab, yang berkaitan dengan mizan, yang berkaitan dengan sirat, yang mana nanti insyaallah akan kita bahas lagi pelajaran kita selanjutnya yang insyaallah yang berkaitan dengan al-haud, telaga, yang berkaitan dengan al-jannah, yang berkaitan dengan an-nar, kemudian yang terakhir yang berkaitan tentang ru'yatullahi jalla jalaluhu fil jannah ala ma yaliku bi jalalihi wa kursi kamalihi, bahwasannya kita semua kelak nanti di surga akan mendapatkan kenikmatan untuk memandang daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bagaimana cara pandang tersebut insyaallah akan kita kaji di pertemuan-pertemuan yang akan datang, berkaitan dengan hisab, berkaitan dengan mizan, berkaitan dengan siratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua adalah sesuatu hal yang pasti, itu semua adalah sesuatu hal yang benar. Wajib bagi kita untuk meyakini akan hal tersebut. Tidak boleh kita mengkufuri akan yaumul hisab, mengkufuri akan yaumul mizan, mengkufuri akan siratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan amal-amal kita di dunia ini kita diselamatkan oleh Allah dari hisab, diselamatkan oleh Allah dari mizan, diselamatkan oleh Allah untuk melewati daripada jembatan siratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk surga tanpa hisab, termasuk daripada golongan 70.000 daripada golongan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin segini saja pengajian kita malam hari ini. Kalau ada yang mau bertanya sebelum kita tutup, fa alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sedekah kita kan sering kalau di kampung-kampung kan sering ada kesepakatan mengundang misalnya ke masjid atau ke organisasi yang lain, kita ada nominalnya, misalnya 50.000 kan per
kakak. Jadi pertanyaannya kalau kita belajar itu jadi hutang dah. Oh ya, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah itu kan sunnah, kecuali zakat. Makanya definisi salah satu zakat itu adalah sedekah. Makanya sedekah itu ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang enggak wajib, ya. Sedekah yang wajib ya seperti zakat, itu sedekah yang wajib. Tapi di luar itu semuanya dari apapun bentuk sedekah itu tidak wajib, kecuali ada sesuatu hal yang memang sudah dinazarkan mungkin. Beda lagi hukumnya itu, beda lagi. Ya, tapi di luar itu semua sedekah itu sesuatu hal yang dianjurkan saja. Ya. Kalau itu sesuatu hal yang dianjurkan, maka tidak ada istilahnya itu hutang piutang di sana. Ya, jadi misalnya dari desa mewajibkan kepada semua yang punya sawit biasanya, kayaknya gitu kan, yang punya sawit misalnya untuk menyumbangkan, itu kan himbauan, dan sebenarnya kita harus menyambut dengan lapang dada, karena susah loh orang ngajak kita untuk sedekah ini. Enggak semua orang ngajak kita untuk sedekah. Kadang ada orang yang malu, kadang dia enggan mau ngomong sama orang, ya. Kecuali orang-orang yang memang mukanya itu tebel, mukanya udah kayak tembok, baru dia, susah, mau minta sedekah itu walaupun bukan untuk diri dia sendiri. Kadang ada orang yang malu. Nah, kita ini alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT, ada misalnya ketua masjid atau tokoh masyarakat atau misalnya kepala desa ngajak untuk sumbangan dari hasil kita. Paling berapa persen yang diambil? Nggak nyampe 1%. Ya. Dari setiap kilo paling diambil 100, nggak nyampe kali, 50 kali, 50 rupiah ya. Nah kayak gitu. Jadi dikasih. Tapi kalau nggak ngasih gimana, jadi hutang? Enggak. Ada iuran 50.000, nggak ngasih ya nggak jadi hutang, nggak jadi hutang, ya gitu. Kecuali zakat itu hutang. Ya, zakat wajib ente mampu keluarin, nggak ente keluarin hutang ente. Tahun depan ente wajib keluarin lagi. Godok itu. Godok. Misalnya ada orang punya uang 1 juta. Punya uang 1 juta, dia harus keluarin uang 1 juta. Tahun ini nggak dikeluarin sama dia. Gimana? Tahun depan keluarin lagi. Godok itu. Tahun depan dia ngeluarin 2 kali berarti. Dari 100 juta itu dia keluarin dulu berapa, sisanya berapa, wajib zakat nggak sisanya? Wajib zakat nih, keluarin lagi. Kayak gitu terus, kayak gitu terus sampai dia wajib kalau zakat. Tapi kalau bukan zakat enggak, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Udah kita cukupkan ya.